Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahlul hamdi was sama' al munfarid birida'il kibriya al mutawahhid bisiwatil majdi wal ala al muayyid safatal awliya bi quwwatis sabri ala sarra'i wad dharra wa syukri alal bala'i wan na'ma wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil asfiya salatan mahrusatan bidawami anil fana wa masunatan bitta'agubi anit tasarrufi wal inqita wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innal hasanat yudhhibunas sayyi'at. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, sebagaimana kita ketahui bersama, kita berada di bulan Safar, bulan di mana para ulama telah menjelaskan i'lam anna majmu'al ladzi nukila min kalami salihin, ketahuilah bahwasanya apa yang dihimpun dari perkataan orang-orang soleh yang dinukil dari mereka, kama yu'lamu ma sayati, sebagaimana yang telah diketahui sebagai berikut, yaitu annahu yanzilu fi akhiri arbi'a min Safar bala'un azimun, akan turun di bulan Safar, Rabu terakhir, Rabu terakhir itu Rabu depan bulan Safar, bala yang besar. Wa anal bala'il ladzi yufarraku fis sa'ir sana kulluhu yanzilu fi dzalikal yaum. Bala, penyakit, ujian dan yang lainnya untuk 1 tahun ke depan itu dibagikan bulan Safar. Siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang sakit, siapa yang dapat musibah, itu dibagi Rabu terakhir bulan Safar. Faman arada salama wal hifd, kalau ingin selamat dan ingin dijaga dari semuanya itu, tentu tiada lain hanya dengan memperbanyak baca doa dan banyak-banyak bersedekah. Bahkan kebiasaan para ulama, para aulia, kalau bulan Safar itu, kalau hari Rabu itu tidak mau mengadakan unduh mantu, kawinan dan yang lainnya. Mereka cari hari yang lain karena menghindari bulan Rabu itu di bulan Safar turunnya segala macam bencana, penyakit dan yang lainnya. Sehingga mereka kalau mau mantu, mengadakan acara tidak mau hari Rabu walaupun bukan bulan Safar. Itu saya dengar langsung dari beberapa orang besar yang menyampaikan dan berwasiat seperti itu. Memang kalau kata Imam Ghazali, kalau mau belajar hari Rabu itu paling bagus. Tapi selain itu kalau bisa dihindari. Begitu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan disebutkan, Dzakara ba'dul arifin, menyebutkan sebagian orang-orang yang al-arif billah min ahlil kasyaf wa tamkin, mereka yang ahli kasyaf dan betul-betul menguasai tentang ilmu zahir dan ilmu batin. Mereka menyampaikan annahu yanzilu fi kulli sana 300,000 baliyah wa isruna alfan minal baliyat. Setiap tahun turun sekitar 320.000 bala.
atau penyakit. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a, semuanya itu diturunkan pada waktu hari Rabu al-akhir min Safar, Rabu terakhir dari bulan Safar. Fa yakunu dzalikal yaum as'abu ayyamis sana. Oleh sebab itu bulan tersebut atau hari tersebut, itu hari Rabu Safar terakhir, termasuk hari yang paling sulit dalam sepanjang tahun. Sehingga banyak ajaran-ajaran atau bimbingan-bimbingan baik doa dan yang lainnya disampaikan oleh ulama-ulama kita, yang diantaranya membaca Yasin, dianjurkan membaca Yasin ba'dal maghrib umpamanya atau ba'dal asar, yaitu ba'dal asar ya, yaitu membaca, tatkala membaca Yasin sampai kepada firman Allah salamun qaulam mir rabbir rahim, dibaca sebanyak 313, diulang. Dan memang para ulama ba'dus sholihin kalau baca Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim minimal membaca 7 kali mereka. Dan mereka katakan menurut fatwa mereka, pendapat mereka, itu bisa tajlibul arzak, memudahkan untuk atau menggampangkan datangnya rezeki. Dan diajarkan banyak sekali doa-doanya, tapi ada sebagian doa yang kita sudah kenal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat, ya tentunya biasanya wa tubiluna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dan juga dibaca sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad SAW tatkala Rasulullah sholat didatangi oleh iblis dengan membawa obor mau membunuh Rasulullah. Riwayat yang lainnya menyebutkan Rasulullah tatkala Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada iblis yang membawa obor ingin membunuh Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca doa, membaca ta'awud, tapi jin ifrit tadi atau setan tadi masih mengejar Rasulullah SAW, ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW diajari oleh Jibril, kata Jibril, "Qul ya Muhammad, qul ya Rasulullah, bacalah wahai Rasulullah, a'udzu bikalimatil hitamat, saya berlindung dari kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma ya'ruju fiha, min syarri ma ya'ruju fis sama wa yanzil ma yanzilu fiha wa ma nazala minas sama wa min syarri ma nazala minas sama wa ma ya'ruju fiha," dan seterusnya itu sampai diakhiri dengan ya Rahman yang disebutkan dalam kitab Ihya Ittihafus Sada dan beberapa kitab yang lain yang diriwayatkan dengan berbagai macam versi, yang diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan beberapa perawi yang lainnya. Walhasil doa itu dibaca sama seperti mirip dengan apa yang disebutkan di sini, Allahumma srif anna sarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ini bagian daripada ikhtiar untuk kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa minal mujarrabat lidaf'il bala, termasuk mujarrab untuk menolak bala, wal hifd minha, ya mungkinnya tentunya juga pada zaman era virus corona pada saat ini tentunya, yaitu wal hifd minha, itu membaca, menulis kutiba hadil ayat wa mahbuha wa syariba ma'uha, ditulis, dihapus, lalu diminum. Yang diantaranya ayat tersebut yang dimaksud Allahumma ya sadidil gawi sampai akhir. Lalu disempurnakan dengan firman Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hatta matla'il fajar. Ini anjuran dari para ulama-ulama kita. Namun pada dasarnya
apapun yang terjadi di bulan Safar ini, jangan menganggap bulan Safar ini adalah bulan sial. Bahkan dalam kitab yang kita baca ini disebutkan ma yutlabu fi safarul khair, apa yang diminta dalam bulan Safar yang sangat baik. Oleh sebab itu, sebagian orang menghindari ya di bulan Safar, kecuali di hari Rabu. Memang sebagian ulama menyarankan jangan, walaupun bukan bulan Safar, walaupun bukan bulan Safar. Kalau hari-hari yang lainnya dipersilahkan, walaupun di bulan Safar. Jangan menghindari pernikahan atau akdun nikah di bulan Safar kalau memang harus dilaksanakan. Begitu pendapat sebagian para ulama kita. Semua bulan penuh dengan berkah. Yang menjadi sial itu kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sial itu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Tidak ada yang namanya penyakit menular, virus corona, tidak ada yang dikatakan menular, cuman harus dihindari ya. Kalau dokter mengatakan dihindari, dihindari. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sendiri menyampaikan yang ada di tempat terjadinya wabah tidak boleh keluar. Kalau mereka sakit, siapa yang merawat? Kalau trennya sekarang yang merawat adalah para tenaga kesehatan, para dokter. Ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi yang ada di dalam tidak boleh keluar. Yang harus menangani itu tidak boleh keluar. Tapi yang dari luar tidak boleh masuk. Begitu yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la adwa, pada dasarnya tidak ada penyakit yang menular. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, dan ini harus menjadi tauhid kita, akidah kita. Katakan, katanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar siapa yang kena corona, siapa yang mati karena corona, siapa yang kena bala, siapa yang ini, dan tentunya yang lainnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ini adalah ilmunya ulama, ini adalah akidah yang harus ada di hati kita. Tidak boleh kita meyakini corona itu mematikan. Yang mematikan itu adalah Allah. Penyebabnya adalah corona. Namun saya masih ingat bagaimana di Ta'limul Muta'allim itu disampaikan, ditulis di situ sebuah nasihat yang cukup menakjubkan. Inna tabiba wal muallima kilahuma la yansahani idahuma lam yukroma. Dokter dan guru, yang dimaksud adalah ulama, yang dimaksud adalah ilmu agama. Keduanya tidak akan memberi nasihat kalau keduanya tidak dihormati. Artinya apa? Ilmu agama itu harus dipakai, ilmu kedokteran itu juga harus dipakai. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, tadawu tasihu. Kalau kalian sakit, berobatlah. Apa yang disarankan oleh dokter dan apa yang disarankan oleh ulama harus kita pakai. Karena keduanya, ulama dan dokter, tidak akan memberi nasihat kepada kita kalau kita tidak mengindahkan nasihat mereka. Tapi akidah kita, keyakinan kita harus mempunyai keyakinan yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah. Itu yang harus kita yakinkan kepada diri kita. Jadi Al-Imam Ghazali banyak membahas tentang itu. Yang diantaranya bagaimana ulama-ulama kita, Qutbul Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Imam Al-Atos, dan para ulama-ulama kita, Syekh Ahmad Badawi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang diantaranya bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad. Yang diantaranya juga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan ada sesuatu apapun yang kalau kita baca, rutin membaca rotib tersebut, yang ada di rotib tersebut, Allah akan melindungi kita dari virus apapun, Allah akan melindungi kita dari penyakit apapun, bahaya apapun, sihir dan yang lainnya. Namun yang jadi permasalahan, yang baca kadangkala hatinya penuh dengan kemaksiatan, yang baca kadangkala hatinya penuh dengan nafsu, yang baca kadangkala hatinya penuh dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kedengkian, kebencian, niat-niat yang jelek dan yang lainnya. Kalau semacam itu keadaannya, maka tentu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi Muhammad membaca, lalu Allah kabulkan, karena memang hati Nabi Muhammad bersih, karena lidah baginda Nabi Muhammad bersih. Diibaratkan oleh Imam Ghazali sama seperti orang kena penyakit. Kata dokter, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Beberapa pantangan disebutkan oleh dokter. Lalu dia makan tanpa batas, bahkan melebihi batas makannya. Lalu dia minum obat mengikuti sarannya dokter. Maka obat yang dia minum karena makannya tidak ditara, tidak sesuai dengan anjuran dokter, obat tersebut kata Imam Ghazali bukan menjadi obat tapi menjadi racun. Demikian juga doa itu ibaratnya obat. Kita memohon kesehatan kepada Allah ibaratnya adalah obat. Tapi apa yang harus kita lakukan agar menuju sehat? Olahraga seumpamanya, menghindari pantangan. Kata Imam Ghazali itu ibaratnya al-ihtima, mengosongkan perut dari makanan-makanan yang dilarang dan menjaga makanan, ya, pola makan sesuai dengan anjuran dokter. Itu namanya yang harus dilakukan. Baru minum obat, insya Allah obatnya akan berpengaruh dan bermanfaat. Demikian juga hati kita, supaya obat itu zikir itu bermanfaat. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sebagaimana Sayyid Ahmad Badawi turun dari gunung, di tengah-tengah lereng gunung ada ular yang mau menggigit. Sayyid Ahmad Al-Badawi membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan berbahaya, dengan menyebut namanya apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu Sayyid Ahmad Badawi turun di lereng gunung, berjalan di lereng gunung ada ular. Matok beliau setelah beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mati ularnya, yang keracunan ularan, bukan Sayyid Ahmad Badawi. Kenapa demikian? Karena Sayyid Ahmad Badawi hatinya dipenuh dengan takwa. Lalu tatkala akan ada bahaya, yaitu ular yang akan menggigitnya, penyakit ataupun apapun, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti terpatok ular keracunan, lalu minum obat penangkal racun, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami bersama. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Betul turunnya penyakit itu bulan Safar. Betul pada abad kita ini, pada tahun 2000 ini banyak penyakit yang namanya bermacam-macam, termasuk corona yang sampai detik ini belum diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak-banyaklah membaca doa, tentunya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bala boleh turun, bencana boleh turun, hal yang tidak menyenangkan boleh turun, tapi jangan lupa semuanya kita yakini tidak akan menimpa kepada siapapun dari kita kecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena corona, karena kesandung pun manusia yang mulia, ibu daripada manusia yang paling mulia, Sayyidah Aminah kesandung wafat. Ini bukan, mati itu bukan karena corona. Itu yang harus kita yakini dalam hati kita. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Tuhan kita. Tidak ada apapun yang akan menimpa kepada kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala pelindung kita.
dan orang yang beriman hendaknya mempunyai keyakinan dan tawakal hanya kepada Allah. Boleh menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tapi akidah kita jangan rusak. Itu yang harus kita yakini. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular, wala tiarota. Tidak ada yang namanya tiara. Jadi kalau burung ini berbunyi demikian semuanya, tidak ada. Wala hama. Tidak ada yang beracun. Wala sofar, tidak ada yang dikatakan bulan sofar itu penuh dengan kesialan. Dan yang lainnya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fir ramal ka'annahal daba fayukhaliduha al-ba'ir al-ajrab fayajribuha." Secara ringkas, yang dimaksud daripada Arabi ini, bagaimana Rasulullah kalau ada unta kudisan dikumpulkan dengan unta yang sehat ketularan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan fama a'da al-awwal, yang dimaksud yang pertama kena kudis itu bukan karena menular, tapi karena memang Allah berkehendak. Tapi kalau ada binatang yang kudisan jangan dikumpulkan dengan yang sehat. Jadi harus ada ikhtiar penggabungan antara ilmu Rasulullah, ilmu agama, dan penggabungan dengan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, karena memang ilmu kedokteran juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita fahami bersama. Ayol hadirun al-muhtaramun, apalagi dalam banyak hadis Rasulullah SAW telah memberi cara, yang diantaranya bersumber dari Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna maitatasu wa yudhibullahu biha al-kibir wal faqr wal fakhr. Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana supaya kita bisa selamat dari virus yang lagi merebah pada saat ini, atau bulan Safar yang di Rabu terakhir diturunkan segala macam penyakit, bala dan ujian. Bagaimana kita bisa selamat dari itu agar umur kita tidak pendek? Rasulullah menyampaikan sedekahnya orang Islam itu bisa menambah umur, bisa menghindarkan dia dari mati su'ul khatimah, bisa menghilangkan sombong, fagr, dan membanggakan diri. Jadi dalam banyak hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya tatkala rezeki kita, harta kita masih bersedekah, rajin bersedekah, maka kesialan daripada harta itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minal bala. Orang yang bersedekah hari ini seumpamanya walaupun dengan separuh roti atau dengan uang yang tidak ada nilainya, tiap pagi dia bersedekah, maka sedekah yang dia keluarkan bisa menangkal 70 macam pintu kejelekan atau penyakit, bala, dan yang lainnya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada corona dan yang lainnya. Kalau kita banyak-banyak bersedekah, membantu saudara kita yang terjangkit corona dan yang lainnya, membantu saudara kita yang dalam kesulitan, maka itu termasuk diantaranya bagaimana cara kita menghindarkan dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang mengerikan. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaisal maksud bisab'in at-tahdid, kata Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, Rasulullah menyebutkan 70 pintu kejelekan ditutup oleh Allah dengan satu kali bersedekah. Yang dimaksud bukan pembatasan, balil murad at-takthir, tapi yang dimaksud sebanyak-banyaknya. Wal makna annaha tasuddu su' bi anwa'i,
dengan bersedekah satu kali tiap pagi hari kita bersedekah, maka segala macam kejelekan, segala macam bencana, segala macam yang tidak disenangkan, semuanya akan dihindarkan oleh Allah dari diri kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpagi-pagi bil mubadarah ila fi'lis sadaqah, bersegera untuk bersedekah, wa taqdimiha fi awwalin nahar. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita hidup untuk 24 jam yang ke depan, selama satu hari satu malam. Supaya 24 jam ini kita selamat dari hal-hal yang tidak disenangkan, maka di awal pagi, di awal hari ini kita bersedekah. Begitu yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad. Sehingga apa? Dengan tujuan apapun yang jelek, apapun yang tidak disenangi oleh kita, selama satu hari ke depan ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bis sadaqah," bersegeralah, berpagi-pagilah kamu bersedekah. Fa innal bala la yatakhattaha, karena sesungguhnya bala yang tidak menyenangkan, bencana dan apapun namanya, tidak bisa melampaui sedekah. Dengan sedekah akan tertangkal dengan sendirinya, tidak akan bisa nyampe kepada kita. Wa ma'na dzalik, kata Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki al-Muhaddis, yang dimaksud atau arti hal hadis tersebut, anna sadaqata takunu mithla saddil azim amamal bala. Sedekah itu diibaratkan dia memposisikan diri ada di hadapan kita untuk menangkal dan menutup pintu dari segala macam bala yang tidak menyenangkan. Fala yastati'u ayyata'addaha, sehingga dengan adanya sedekah lalu kita tertangkal, maka bala apapun, hal apapun yang tidak menyenangkan dengan sendirinya tidak bisa menimpa kepada diri kita. Dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, as-sadaqah tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judam wal baros. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis riwayat At-Tabrani, yaitu yang artinya sedekah terutama di pagi hari, ya, diusahakan tiap pagi hari. Sedekah bisa menangkal 70 macam bala. Di antara bala yang paling ringan, orang yang bersedekah tiap pagi hari, dia tidak akan terkena penyakit kusta, lepra atau kusta, ya, wal baros atau belang, apalagi cuman corona, insya Allah tidak akan bisa. Ini jaminan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan as-sadaqah awwalun nahar, sedekah di awal siang, di pagi hari. Sedekah bil wadawati, di pagi hari. Yudhibnal ahad, yaitu di pagi hari akan menghilangkan atau menangkal segala macam penyakit. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al-muhtaramun, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bila menyampaikan, ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai segenap manusia, dalam khutbahnya Rasulullah menyampaikan, bertobatlah kalian sebelum kalian mati. Wa badiru bil amali shalihah qabla an tusghalu, bersegeralah beramal soleh sebelum kalian mempunyai kesibukan yang menjadikan kalian tidak mampu memperbanyak amal soleh kalian. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian. Bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir atau menyebut nama Allah. Dan di antaranya yang kedua, untuk menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kasratis shadaqah fi sirri wal alaniyah, memperbanyak sedekah baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Kalau kalian menyambung hubungan kalian dengan Allah dan juga dengan cara berzikir, dan juga menyambung hubungan kalian dengan Allah dengan cara bersedekah, bertobat kalian, memperbanyak amal soleh, apa yang akan kalian dapat dijamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turzaku, rezeki kalian akan selalu melimpah, tidak akan pernah putus. Wa tunsaru,
dan kalian dalam kehidupan ini akan selalu jaya dan menang, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tujbaru, dan apapun yang kurang yang dari kita, yang hilang dari kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat bersama, ini yang perlu kita pahami bersama supaya kita memperbanyak sedekah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Aisyah, istari nafsaki min Allah." Wahai Aisyah, belilah dirimu dari Allah. La uni anki minallahi syai'an. Aku tidak mampu berbuat apapun sama sekali tatkala kamu berhadapan dengan Allah. Belilah dirimu dari Allah. Selamatkan dirimu dari Allah dengan cara apa? Walau bisyakki tamra, walaupun dengan sebutir kurma. Ini menunjukkan tasaddaqu fa inna sadaqa fikakukum minan nar. Ini menunjukkan sebagaimana dalam hadis yang lain, banyaklah kalian bersedekah karena sedekah itu adalah pembebas kalian daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah anjuran para ulama kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Memang penyakit itu ada, kesialan itu ada, yang namanya menular itu ada, tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak akan menimpa kepada kita kalau kita banyak memohon, banyak bersedekah, banyak meningkatkan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi kalau kita banyak memohon kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang terjadi ialah kesialan, bencana atau apapun yang mungkin bobotnya 1 ton akan menimpa kita, insyaallah akan diringankan menjadi 1 on, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan agama kita, diselamatkan tubuh kita, diselamatkan Islam kita, diselamatkan juga bangsa kita, terutama umat Islam yang ada di Indonesia ini dari segala macam bala, dari segala yang tidak menyenangkan, berkat apa yang kita amalkan dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak sedekah, dan kita berharap dengan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala mampu memberi kemampuan kepada kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani.